Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Para pemirsa dan pencinta penjernih kalbu channel rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan kali ini saya ingin mengetengahkan satu tema materi singkat dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan dan dalam upaya penjernihan kalbu kita. Materi yang saya maksudkan adalah terkait dengan interaksi dengan Al-Quran. Insya Allah dapat kita raih kebahagiaan atau ketenangan dalam kalbu kita. Para pemirsa dan pencinta penjernih kalbu channel yang insya Allah senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika berbicara Al-Quran, tentunya kita meyakini Al-Quran ini merupakan kalamullah, kitabullah, yang saya analogikan ibarat ini sebuah surat cinta dari orang yang terkasih, yang tersayang, yang tentunya kalau ada interaksi dari dua pihak yang saling mencintai, saling mengasihi, saling menyayangi, meskipun berjauhan, tidak bertatap muka, tidak berhadapan, tentunya seringkali meluangkan waktu untuk membaca surat cintanya, membaca surat yang ditulisnya. Layaknya kita dengan seseorang yang kita cintai, atau dengan istri kita pada saat sebelum kita menikah, bagaimana rutinnya kita membaca surat cinta dari orang yang terkasih, orang yang tersayang. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus kita sikapi tentunya ketika ada kecintaan kita kepada Allah, dengan harapan Allah akan mencintai kita. Karena logika sederhana, bagaimana mungkin Allah akan cinta kepada seorang hamba kalau seorang hamba itu apatis, tidak peduli kepada makhluk yang mencintainya, kepada seorang yang mencintainya, sebagai analogi ya. Nah, oleh karena itulah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menuliskan sebagai wujud cintanya kepada hambanya di dalam kitab sucinya Al-Quranul Karim, kitabullah, maka harus kita wujudkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara rutin, kita membaca kitabnya, yaitu Al-Quranul Karim. Begitu banyak referensi hadis dan ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan ada keutamaan dalam membaca Al-Quran. Pada tayangan sebelumnya saya sampaikan bahwa Rasulullah SAW dalam satu hadisnya menyatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena pada hari kiamat nanti Al-Quran ini akan menjadi syafaat bagi siapa yang membacanya. Dan di dalam kitab suci Al-Quran ini, itu pada surah Thaha, surah yang ke-20 ayat 123,
Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwa Al-Qur'an ini menjadi petunjuk. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yudillu wala yashqa." Yang artinya, dan jika datang kepadamu wahai para manusia, wahai hambaku, kata Allah, sebuah petunjuk dariku, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka di akhirat nanti. Oleh karena itu, jika kita berkeinginan Al-Quran menjadi syafaat bagi kita, penolong bagi kita, dan keselamatan kita diambil akhir kelak, maka mari kita perbanyak interaksi dengan Al-Quran. Kita ketahui bahwa Al-Quran turun pada bulan Ramadan yang dikenal pada malam Nuzulul Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran menjadi bulan penuh kemuliaan. Malamnya pun jadi malam turunnya Al-Quran, malam yang penuh kemuliaan. Tempat turunkannya Al-Quran juga menjadi tempat yang penuh kemuliaan. Manusia atau hamba Allah, dalam hal ini Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW yang menerima wahyu Al-Quran, menjadi manusia yang memperoleh kemuliaan. Oleh karena itu, mengapa ada keraguan dalam diri kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran, dengan harapan paling tidak kita memperoleh percikan kemuliaan dari interaksi dengan Al-Quran. Para pemirsa dan pencinta Penjeni Kolbu channel rahimakumullah, terkait dengan keharusan interaksi dengan Al-Quran bagi seorang hamba, telah dipesankan oleh Rasulullah SAW melalui salah satu sabdanya. Dalam salah satu hadis riwayat Imam Tirmizi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW pernah berkata, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatin wal hasanata asyru amsalha la alif lamin harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Rasulullah mengatakan dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dalam kitab hadis riwayat Imam Tirmizi, bahwa siapa yang membaca Al-Quran, maka setiap satu hurufnya akan memperoleh kebaikan. Dan kebaikan tersebut dilipat gandakan, setiap satu huruf yang dibacakan itu dilipat gandakan 10 kebaikan. Kita tahu di dalam Al-Quran itu, dari 30 juz dalam Al-Quran itu ada 114 surah. Dan menurut hasil penelitian, jumlah ayatnya itu ada 6.214. Ada versi yang lain 6.262. Dan ada juga versi
yang lainnya ada 6.236 ayat. Dan jumlah huruf yang pernah diteliti oleh seorang Al-Imam Syafi'i, total huruf dalam Al-Quran ternyata ada 1.027 huruf. Coba bayangkan, jika dikalikan 10 kebaikan, seperti halnya dalam sabda Rasulullah SAW tadi. Dan Rasulullah pada hadis tersebut melanjutkan, aku tidak mengatakan alif lam mim harfun. Aku tidak kata pada alif lam mim itu hanya satu huruf, menjadi satu kesatuan dalam satu huruf. Tetapi Rasulullah mengatakan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka jika total 1.027.000 huruf dalam Al-Quran kita baca, kita hatamkan Al-Quran ini, maka subhanallah, luar biasa pahala yang kita peroleh. Para pemirsa dan pencinta penjadi Qalbu Channel rahimakumullah, hanya ada satu pertanyaan besar. Begitu sering kita membaca Al-Quran, bahkan di bulan Ramadan terkesan ada kompetisi atau lomba menghatamkan Al-Quran. Kita membolak-balik Al-Quran, kita baca, selesai kita kembali dari awal lagi kita baca berulang-ulang. Berapa kali kita hatamkan, tapi yang jadi satu pertanyaan besar. Mengapa terkadang ada ketidaktenangan dalam hati kita, dalam kalbu kita, ada kegalauan, ada keresahan, dan kebahagiaan yang diharapkan dari interaksi dalam Al-Quran kita tidak peroleh. Oleh karena itu, ada baiknya kita menyimak pernyataan singkat dalam salah satu petikan dalam Al-Quran, itu di surat Ar-Ra'd dan ayat 28 pada surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ini sudah sangat populer, sering kita simak, sering kita dengarkan. Allah mengatakan, ala bizikrillah tatma'inul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah maka hati menjadi tentram, menjadi tenang. Sehingga boleh jadi seringkali kita berinteraksi dengan Al-Quran, seringkali kita menghatamkan Al-Quran, tetapi mata berinteraksi dengan Al-Quran, lisan mengucapkan huruf demi huruf, ayat demi ayat di dalam Al-Quran, tetapi hati dan pikiran kita masih dipengaruhi oleh keduniaan. Kita tidak fokus bahwa yang sedang kita baca adalah kitabullah. Hingga inilah yang boleh jadi membuat ketidaktenangan dan kegalauan, atau yang kita harapkan kebahagiaan secara hakiki yang kita peroleh belum ada dalam diri kita. Karena itu, sebagai kalimat penutup dari saya, mari kita tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Insyaallah kita gapai kebahagiaan dan ketenangan dalam kalbu kita, dengan catatan orientasi kita berinteraksi dengan Al-Quran bukan pada aspek kuantitas, berapa kali kita menghatamkan, berapa sering kita membacanya, kan, tetapi adalah bentuk kecintaan didasari keikhlasan kita berinteraksi dengan Al-Quran dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, serta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan semoga Allah berikan ketenangan dalam kalbu kita, dalam hati kita, dan Allah akan berikan kebahagiaan bagi kita dalam menjalani kehidupan di dunia, dan insyaallah juga kebahagiaan kelak di akhirat akan kita gapai. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.